Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya ya kita masih terus diberikan waktu, kesehatan, ya nikmat-nikmat lain ya yang tak terhingga banyaknya yang harus terus kita syukuri. Ya, selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah semuanya kelas 9 ya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Ya, kita kembali lagi belajar ya, materi kita kali ini ya PJOK dengan judul apa, aktivitas kebugaran jasmani. Kita masuk judul baru ya, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang terakhir materi kita adalah atletik ya. Atletik yang terakhir itu adalah lempar cakram ya, lempar cakram. Nah, itu sudah. Kita masuk judul baru yaitu aktivitas kebugaran jasmani ya. Anak-anak ustazah masih ingat apa itu kebugaran jasmani? Arti kebugaran jasmani? Coba buka buku catatannya sewaktu pembelajaran di kelas 7, di kelas 8 lagi ya. Nah, ini sudah pernah juga kita pelajari. Nah, ini akan kita pelajari kembali, kita ulang kembali ya, agar anak-anak ustazah lebih paham ya. Apa itu kebugaran jasmani? Ya, kita lihat di sini dulu ya. Ya, kiranya anak-anak ustazah bisa kembali mencatat ya arti daripada kebugaran jasmani. Apa itu? Yaitu kemampuan tubuh ya dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena kegiatan sehari-hari ya. Kemampuan tubuh dalam menerima ya bebanan fisik dalam kegiatan sehari-hari. Ya, seseorang dikatakan bugar jika dia sanggup ya, jika badannya mampu ya melakukan segala suatu aktivitas ya yang dilakukan ya, yang ditahan oleh tubuhnya. Jadi kebugaran jasmani dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh agar badan menjadi lebih energik ya. Jadi anak-anak ustazah tentu pembelajaran kebugaran jasmani ini tentu tidak asing lagi ya. Kita lihat materi yang ada di dalam bab ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk mencapai kebugaran jasmani ya, kebugaran jasmani kita. Jika pada akhir pembelajaran kamu dapat membuat satu program sederhana tentang pengembangan kebugaran jasmani ya, merupakan pencapaian luar biasa ya, biasa buat kamu ya, buat anak-anak ustazah sekalian. Jadi untuk dapat memahami apa itu kebugaran jasmani, apa manfaatnya, bagaimana melakukannya, maka anak-anak ustazah ya kita pelajari ya materinya lebih
lebih jauh lagi ya. Kita lihat di sini. Ya. Hakikat kebugaran jasmani. Kita lihat di sini untuk pertama sekali ya disampaikan apa itu ya manfaat latihan kebugaran jasmani. Ya, masyarakat maju yang kaya dan makmur ya dengan kenyamanan dan kemudahan. Masyarakat maju yang kaya dan makmur dengan kenyamanan dan kemudahan yang didukung oleh mesin atau alat-alat otomatis akibat kemajuan ya menyebabkan penyakit yang diakibatkan oleh kurang gerak ya. Jadi biasanya jika kita lihat ya anak-anak ustazah, semakin lama semakin ya kita lihat dunia ini dipenuhi dengan alat-alat yang canggih ya. Ya, berkembangnya teknologi yang menciptakan banyaknya mesin-mesin yang membuat tenaga manusia itu menjadi berkurang ya dan memakai tenaga-tenaga mesin hingga ya sedikit dampaknya adalah bagaimana kurangnya manusia dalam melakukan ya gerak ya. Sebagai akibatnya banyaklah bermunculan penyakit ya. Jadi akibat-akibat kemajuan tadi ya tersebut menyebabkan penyakit yang diakibatkan oleh kurang gerak. Sebagai akibatnya yaitu penyakit muncullah penyakit yang dinamakan dengan penyakit degeneratif. Ya, apa itu penyakit degeneratif? Nah, di sini ada contohnya. Ya, nah ustazah. Kita lihat penyakit, misalnya contoh dari penyakit degeneratif itu adalah penyakit jantung koroner ya. Ya, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes dan lainnya yang meningkat hingga berpengaruh terhadap mutu kehidupan mereka ya. Kemudian kita lihat di sini apa itu penyakit degeneratif. Nah, di sini yang dipaparkan adalah hanya contohnya ya. Nah, jadi bisa anak ustazah catat ya, penyakit degeneratif itu adalah kondisi kesehatan saat tubuh menderita ya saat tubuh penderitanya mengalami penurunan fungsi jaringan dan organ. Jadi penyakit degeneratif itu adalah kondisi kesehatan saat tubuh penderitanya mengalami penurunan fungsi jaringan dan organ ya di dalam tubuh. Nah, itu. Jadi tadi contoh penyakitnya adalah penyakit jantung koroner ya, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes ya. Jadi penyakit-penyakit ini dan penyakit yang lain tentunya ya yang menyebabkan yang meningkat ya hingga banyak yang menderita, terjadi peningkatan ya dan berpengaruh tentunya pada mutu kehidupan ya manusia tentunya ya. Dan semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit ini. Makanya anak ustazah senam ya bagian dari kebugaran jasmani. Nah, itu sangat penting ya, sangat penting sekali sebenarnya ya. Jadi kita tidak boleh malas-malas untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kebugaran jasmani ya. Kita lihat di sini banyak beberapa di negara-negara maju juga ya mengalami perawatan ya, peningkatan perawatan kesehatan ya seperti di Belanda, di Kanada, di Amerika ya, sebagai akibat warga masyarakat yang kurang melakukan aktivitas jasmani ya. Jadi secara ekonomi keadaan tersebut dianggap sebagai ancaman yang merugikan ya. Selain produktivitas dapat menurun, biaya perawatan kesehatan juga meningkat ya. Jadi kita yang masih sehat tentunya menjaga kesehatan kita dengan rajin berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang ya bergizi ya, yang bermanfaat bagi tubuh kita, dan tidak boleh lupa ya berolahraga tentunya ya. Jadi tidak boleh
malas-malasan. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat ya, keadaan tersebut juga telah berkembang dalam jangkauan yang sangat luas, ya. Jadi keadaan itu terjadi terutama di kota, bahkan juga sampai ke desa. Nah, permasalahannya ya berakar ya pada perubahan dalam gaya hidup. Ya, termasuk pola makan yang tidak sehat. Nah, jika kita lihat sekarang ya anak-anak ustazah, tentu banyak sekali makanan-makanan yang siap saji, ya, siap saji. Jadi masyarakat sekarang banyak yang juga mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji, simple ya, tidak mau susah-susah, ya, memasaknya. Ya misalnya mulai dari membelinya, kemudian memasaknya, mengolah ya, hingga mengkonsumsi. Jadi cenderung ingin membeli saja yang sudah jadi, tinggal dikonsumsi. Ya, mudah bagi sebagian banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, tanpa memikirkan makanan tersebut apakah sebenarnya lebih sehat ya, atau kurang ya, atau tidak seperti itu, atau tidak sehat. Nah, yang penting mungkin ya bisa dibeli, kemudian bisa dikonsumsi, enak. Nah, mungkin seperti itu. Jadi hanya memikirkan ya bisa makan, kemudian mudah didapatkan dan terasa enak, misalnya seperti itu ya. Jadi tanpa memikirkan misalnya komposisi dari makanan tersebut memang yang dibutuhkan tubuh. Nah, tanpa memikirkan hal tersebut, misalnya mulai dari proteinnya ya kan, karbohidrat, kemudian ya berhubungan dengan gizinya, vitaminnya. Nah, seperti itu, tanpa memikirkan itu ya. Jadi sehingga kita lihat ya persoalan tersebut ya berakar dari apa tadi, termasuk pola makan yang tidak sehat yang biasanya berurusan dengan faktor risiko. Nah, jadi karena pola makan yang tidak sehat tadi muncullah faktor-faktor risiko ya, yaitu faktor yang dapat membangkitkan ancaman terhadap kesehatan. Hal ini misalnya merokok, makan makanan mengandung lemak jenuh ya, misalnya minyak kelapa ya, lemak hewan. Nah, dan kurang melakukan aktivitas jasmani, terutama di kalangan masyarakat yang mampu secara ekonomi dan tinggal di kota besar ya. Jadi di kota besar itu kadang sudah sibuk ya, banyak pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan, kemudian bisa saja bagaimana untuk makan saja bisa lupa ya, atau yang penting ya sudah makan, lapar, kemudian lanjut lagi bekerja. Nah, banyak sekali masyarakat yang seperti itu, terutama di kota-kota besar. Yang penting ya bisa makan, nah kemudian lanjut lagi pekerjaan. Nah, jadi tidak memikirkan lagi asupan yang dimakan itu cukup atau tidak untuk tubuhnya ya. Nah, jadi jika kita lihat di sini hampir 20 juta ya warga Indonesia menderita diabetes mellitus ya, atau penyakit kencing manis yang sukar diobati ya. Jadi penyakit jantung yang sudah bukan lagi penyakit yang tidak dikenal ya. Jadi penyakit jantung itu bukan lagi penyakit yang tidak dikenal, bahkan banyak yang menderita ya. Bukan hanya orang dewasa, bahkan dialami juga oleh anak-anak, bahkan remaja ya, usia anak-anak, kemudian remaja ya, yang selama ini mungkin usia orang yang sudah tua, tapi sekarang penyakit tersebut ya banyak diderita oleh usia anak-anak, kemudian bahkan usia remaja ya. Jadi tidak memandang bulu ya jenis usia terhadap penyakit tersebut. Jadi penyakit ini merupakan pembunuh nomor 1 yang ada di Indonesia, yaitu penyakit apa? Penyakit jantung. Nah, jadi gejala kemerosotan kebugaran jasmani di kalangan anak-anak di seluruh dunia sudah merupakan gejala umum ya. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena mereka kurang aktif bergerak yang diakibatkan oleh bertambah sedikitnya waktu untuk melaksanakan latihan jasmani. Ya, anak-anak begitu asik ya. Jadi yang lagi ngetren sekarang yang asik bagi usia anak-anak bahkan remaja apa? Ya, permainan yang membuat lalai ya, membuang waktu, masa, membuang duit ya. Ya,
yaitu permainan apa? Permainan game. Apalagi sekarang lagi sedang marak-maraknya game online. Nah, itu orang bisa lupa makan, lupa waktu, ya, asik dengan permainan. Bahkan tidak jarang ya kita lihat, karena permainan game ini bisa mematikan, ya, mati orang karena ya permainan tersebut, karena asupan makanan yang didapat oleh tubuh sangat sedikit, ya, atau memang pola makan yang tidak teratur karena lupa waktu, diasikkan dengan permainan tersebut, ya. Jadi permainan tersebut bisa membunuh seseorang, ya. Lupa waktu dia, lupa untuk makan, lupa mungkin untuk beribadah, lupa untuk istirahat. Jadi asik dengan permainan tersebut, ya. Tidak heran jika permainan tersebut bisa membunuh seseorang, ya. Jadi permainan game di komputer, ya, game online yang disertai dengan pola makan yang tidak sehat seperti senang menyantap makanan siap saji. Nah, seperti itu. Ya, jika perutnya lapar, pokoknya beli, ya, makanan yang enak, siap saji, ya, langsung bisa dimakan. Nah, seperti itu. Jadi hingga efeknya ke depan lebih besar, ya, resikonya terkena berbagai macam penyakit, ya, anak-anak saja. Nah, sekarang kita membaca, ya, sedikit informasi tentang arti penting aktivitas fisik bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup, ya. Jadi di sini ada pertanyaan yang muncul, kamu termasuk kategori anak yang mana? Yang selalu menghabiskan waktunya untuk bermain game, atau anak yang aktif mengisi waktu luangnya dengan aktivitas yang bermanfaat seperti berolahraga? Nah, jadi anak-anak saja bisa menjawabnya sendiri, ya. Jadi anak-anak saja termasuk anak-anak yang mana, ya. Jadi sudah belajar daring. Nah, ini misalnya penat, ya, penat, lelah, mungkin sudah, ya, capek juga, semuanya bercampur di situ, hingga setelah itu bukannya beristirahat atau refreshing, ya, keluar rumah, ya, atau di halaman untuk melakukan gerakan-gerakan yang menambah kebugaran jasmani, atau malah bagaimana? Asik bermain game. Nah, ini harus kita bisa memilih lebih baik lagi, ya, kebutuhan untuk diri kita sendiri, yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih penting dan bermanfaat untuk diri kita, ya. Tentunya kita memilih, ya, hal yang bermanfaat, ya, aktivitas yang bermanfaat seperti apa? Berolahraga. Jadi jangan kita terlalu mengikuti apa? Hawa nafsu kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang, bahkan sampai tidak ada manfaatnya bagi, ya, diri kita sendiri, ya. Jika lelah, kita beristirahat, ya, mungkin mengkonsumsi makan-makan yang bergizi seperti buah-buahan, ya. Kemudian kita melakukan gerakan-gerakan yang bisa menambah rileks pada tubuh kita. Misalnya setelah belajar daring ini capek, ya, duduk melihat HP, mata lelah, mungkin duduk saja pinggang pun capek juga, pegel. Nah, berjalan keluar rumah, ya, di halaman, lakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada gerakan-gerakan agar tubuh kita ini rileks, ya, seperti peregangan, ya, melenturkan sendi-sendi kita, kemudian otot-otot, ya, yang ada pada tubuh kita, ya, otot lengan, kaki, ya, seperti itu, dan hal-hal tentunya yang bermanfaat, ya, untuk aktivitas tubuh kita. Jadi sekarang kamu tentunya sudah mulai menginjak masa remaja. Jadi untuk itu mulai sekarang, ya, kamu harus, ya, anak-anak saja harus menjaga kondisi kesehatan dan kebugaran tubuhnya, ya. Tentu kita tidak mau, ya, badan kita ini digerogoti dengan berbagai macam penyakit yang sekarang gampang sekali, ya, penyakit itu muncul.
gampang sekali penyakit itu muncul. Jadi jika anak-anak ustazah tidak bisa mengatur waktu dengan baik, mulai dari belajar, istirahat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, ya tentunya ini kita khawatir dalam waktu ya cepat atau lambat, nah kita bisa terserang penyakit. Dan yang namanya sehat itu sangat mahal ya. Selagi masih sehat tentunya kita jaga, karena sudah sakit kita tentunya tidak bisa melakukan apapun itu namanya yang kegiatan sehari-hari, belajar, membantu orang tua atau kegiatan-kegiatan yang lain, ya tentu kita tidak bisa melakukannya jika sudah terserang penyakit ya, apalagi penyakit itu berbahaya. Semoga kita berlindung ya anak-anak ustazah. Jadi tadi kebugaran jasmani tadi anak-anak ustazah paham ya apa itu kebugaran jasmani, yaitu satu kemampuan satu tubuh untuk menahan pembebanan fisik ya, pembebanan fisik ya, kemampuan tubuh ya, untuk kemampuan tubuh menahan pembebanan fisik yang dilakukan terhadap kegiatan sehari-hari ya. Jadi kita dikatakan bugar jika ya fisik kita ini mampu menahan ya beban-beban yang selama ini kita kerjakan, sudah terbiasa kita kerjakan ya. Nah itu bebanan fisik ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat. Tentu ya anak ustazah, jadi segala sesuatu yang baik itu tentunya pasti ada manfaatnya. Kita lihat di sini. Jadi manfaat latihan kebugaran jasmani itu ya bisa terbangun kekuatan dan daya tahan otot ya. Jadi jika sering kita menjaga ya kebugaran tubuh kita ya, jadi bisa menambah kekuatan dan daya tahan otot. Seperti apa? Kekuatan tulang dan persendian, selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan olahraga ya. Kemudian manfaat lain kita lihat di sini, meningkatkan kemampuan jantung dan paru ya. Kemudian yang B, menurunkan tekanan darah ya. Yang C, mengurangi lemak dan kadar gula dalam darah. Nah, jadi anak-anak ustazah rutin ya melakukan olahraga. Yang D, memperbaiki bentuk tubuh ya. Jadi anak-anak ustazah yang misalnya ini sudah mengalami kegemukan ya, gimana sih ustazah biar bisa berat badannya itu menurun ya. Tentu anak ustazah jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat ya, yang kurang sehat berlebihan gitu ya. Kemudian harus olahraga ya, olahraga teratur. Nah misalnya seperti ini ya, untuk memperbaiki bentuk tubuh. Jadi kita itu biasanya pagi mungkin sarapannya ya buah ya, buah itu biasanya lebih utama yang dikonsumsi, melancarkan pencernaan dan melancarkan pembuangan ya, pembuangan kotoran. Nah buah ataukah itu mungkin roti ya, susu, nah itu untuk sarapan pagi. Kemudian siangnya kita tidak boleh ya konsumsi itu lagi ya, harus cukup ya makanan yang kita dapat seperti karbohidratnya ada, proteinnya ada, vitaminnya ada ya. Nah seperti nasi, sayur, ikan, nah itu lengkap di siang hari, itu lengkap kita konsumsi seperti itu ya. Dan tidak boleh berlebihan ya, berlebihan dalam mengkonsumsi, misalnya makannya sampai 2 piring misalnya. Nah kemudian kita tidak melakukan olahraga, nah itu yang akan terjadi penumpukan lemak nantinya ya. Ditambah lagi misalnya habis itu kita makan gorengan lagi banyak ya, nggak terkontrol, nah itu kan berbahaya ya. Atau ngemil makanan karbohidrat misalnya bolu-bolu yang keju-keju, kemudian coklat, nah itu kan boleh, tapi tidak dalam waktu yang berdekatan setelah makan. Misalnya itu dikonsumsi di waktu sore, dan takarannya juga tidak boleh berlebihan, misalnya 3 potong atau 4 potong, nah itu sudah cukup. Nah kemudian mengkonsumsi makanan yang sama seperti menu di waktu siang ya, ada
ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya. Nah itu di waktu makan malam, nah itu paling lama jam berapa? Ya jam 6 atau jam 7 ya. Dan tidurnya ya 3 jam atau 4 jam setelah makan. Jadi jangan habis makan itu tidur. Nah seperti itu ya, jadi tidak baik untuk kesehatan. Nah lakukan kegiatan tersebut setiap hari, tambah dengan paginya berolahraga. Jadi untuk mendapatkan ya tubuh yang ideal ya, anak ustazah mengkonsumsi hal tersebut ya. Kemudian malam itu tentunya tidak mengkonsumsi makanan yang berat lagi ya, jangan mengkonsumsi makanan yang berat lagi setelah misalnya kalau misalnya mau kembali mau makan, misalnya apakah ya seperti jajanan ya, tentunya tidak berlebihan ya, dan sedikit saja ya. Lakukan pembiasaan tersebut ya, agar kita terbiasa ya melakukan pola makan yang sehat. Jadi makan makanan selain dari makanan yang biasa ya, seperti karbohidrat, ada lauk pauknya. Nah itu tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan ya, sampai misalnya misalnya mau makan bolu nih, masak bolu ya, sekali makan langsung habis setengah loyang misalnya. Nah itu kan nggak bener ya cara makan yang seperti itu. Nggak mungkin langsung dihabiskan. Nah jadi anak ustazah tentunya harus menakar-nakar ya untuk kebutuhan makan yang anak ustazah lakukan. Nah kemudian olahraga itu bisa dilakukan di waktu pagi ya, tapi tidak boleh lupa dari berolahraga setiap hari. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya tiap hari ya, itu dikatakan maksimal di situ. Olahraga yang baik itu adalah 5 sampai 6 kali dalam 1 minggu. Ya, kalau mau tiap hari silahkan rutin ya, untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal ya, ideal itu maksimal ideal ya, minimal normal ya. Misalnya jika berat badan anak ustazah itu ada 100, tingginya 150 ya, untuk mendapatkan berat badan itu bagaimana? Berat badan dikurang 100 ya, misalnya tinggi badan dikurang 100, jadi tinggi badannya ada 150. Kemudian untuk mendapatkan berat badan yang normal ya, normal itu sederhana sekali rumusnya ya, tinggi badan dikurang 100. Nah dapatlah berat badan normal anak ustazah 50. Jadi untuk mendapatkan berat badan ideal itu harus dikurangi lagi dengan dikurangi lagi angkanya sampai 9 angka atau 8 angka, jadi sekitar 41 atau 42. Nah itu dikatakan berat badan yang ideal. Nah jika ingin mendapatkan berat badan yang ideal ya, ideal itu di bawah normal ya, lebih ya mungkin anak saja lebih ramping lagi. Nah seperti itu ya. Nah jadi anak ustazah nanti bisa dilihat lagi ya media yang lain ya, untuk mendapatkan berat badan normal ideal. Tapi untuk mendapatkan berat badan yang normal tadi rumusnya sangat sederhana seperti itu ya, tinggi badan dikurang 100. Nah itulah, jika misalnya melebihi 50 berat badannya, nah itu bisa mengarah kepada obesitas. Nah jadi harus melakukan kebugaran jasmani ya, berhubungan dengan kebugaran jasmani termasuklah berolahraga, berhubungan dengan kekuatan, daya tahan tubuh, kelincahan, kelenturan. Nah itu kan berhubungan semua dengan bentuk-bentuk kebugaran jasmani. Nah itu yang harus dilakukan oleh anak ustazah jika misalnya berat badannya itu ya tidak dikatakan normal ya, misalnya lebih dari 50, misalnya sampai 60, 70. Nah itu sudah bahkan mungkin 80 sampai 85. Nah itu obesitas ya, melebihi. Jadi harus hati-hati ya, karena kita khawatir bisa terkena serangan jantung ataupun yang sekarang lagi marak diabetes ya anak-anak ustazah. Kemudian yang kita lihat mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Nah seperti yang ustazah sampaikan tadi. Kemudian meningkatkan daya tahan aerobik itu ya daya tahan gerak tubuh kita ya, meningkatkan fleksibilitas. Jadi badan kita itu
fleksibel saja, mau bergerak bagaimanapun nyaman, enak ya. Dan nyaman ya, rasanya tidak terlepas dari penat, lelah ya, nyeri-nyeri, pegel-pegel. Nah, seperti itu. Jadi badan kita ini terasa ringan saja, ringan, tidak berat, tidak penat. Nah, seperti itu, meningkatkan fleksibilitas. Ya, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. Nah, itu tadi untuk memperbaiki bentuk tubuh. Ya, kemudian mengurangi stres. Nah, jadi kita olahraga ini juga mengurangi stres anak ustazah. Jadi tidak boleh malas-malasan ya. Banyak sekali orang bermalas-malasan dalam berolahraga. Apalagi masa pandemi tentunya lebih rajin ya. Karena kita memang harus disuruh untuk rajin berolahraga ya, untuk meningkatkan daya imun tubuh kita ya, daya tahan tubuh kita. Iya kan, harus rajin berolahraga, apakah bersepeda, apakah jalan kaki ya, melompat, lari. Ya, banyak sekali ya aktivitas gerakan-gerakan olahraga yang mudah, ringan, dan tidak harus tanpa alat ya, dan tidak harus juga mungkin mahal ya dalam melakukannya. Jadi kita sendiri juga, dan bahkan sekarang media-media banyak sekali ya yang bisa dijadikan ya, kita lihat olahraga yang baik ya. Tapi ingat, olahraga yang syar'i tentunya ya. Jangan sampai ya, jika kita lihat sekarang kan banyak sekali macam-macam bentuk olahraga yang kadang bertentangan dengan syariat Islam lah, misalnya apa itu, senam, yoga. Nah, itu kan bukan dari Islam ya. Jadi kita hindari olahraga-olahraga yang seperti itu ya. Yang biasa saja, sekarang banyak sekali bentuknya ya. Kemudian meningkatkan rasa kebahagiaan. Jadi jika badan kita fleksibel, nyaman ya, tidak merasakan lelah, tentu bagaimana jiwa kita, hati kita, perasaan kita tentu bahagia. Ya, anak-anak ustazah. Ya, ternyata waktunya sudah habis ya. Insya Allah minggu depan nanti kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, latihan peningkatan kebugaran jasmani ya. Di sini ada nanti contoh-contoh latihan kebugaran jasmani seperti yang saya sampaikan tadi, apa, kekuatan, kelincahan, kelentukan, daya tahan, dan banyak ya yang lainnya. Insya Allah minggu depan kita sambung. Kita cukupkan dulu materi kita di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.